Konnichiwa, konbanwa. Selamat siang dan selamat malam. Oke, kita di episode kedua kayaknya. Ya, di episode kedua. Episode kedua podcast nganim. Kita nganim bareng-bareng. Mungkin bukan cuma nganim dong sih, sama manga juga. Oke. Mungkin untuk pertama kali untuk ngebahas anime atau manga ini gue bakal ngebahas salah satu yang bukan menurut gue sih kayaknya emang seluruh dunia itu kayak tahu, dan ini udah dibilang mungkin number one ya. Kalau bagi gue itu number one manga. Anim mungkin nggak number one anim, cuma number one manga. Mungkin nih yang dengar udah tau lah apa nih, siapa nih, ini manga apa ini. Mungkin ada yang tahu manga apa, ya gue sebut aja One Piece. One Piece, number one manga, nomor satu, the king of shonen manga, rajanya shonen manga lah. Kalau kata gue, bukan kata orang lain ya, kata gue sendiri. Ya, One Piece ceritanya itu tentang raja bajak laut, si Goldie Roger, yang pada saat dieksekusinya dia ngucapin kata-kata hal yang membuat semua orang dunia One Piece itu berubah jadi bukan berubah, mau menjadi bajak laut. Padahal cuman ya hebat juga sih ya Goldie Roger ini ya. Cuman beberapa katanya itu bisa ngebuat seluruh orang atau seluruh pemuda lah jatuhnya, itu benar-benar mau mengarungi lautan One Piece untuk mencari harta karun terbesar, harta karun One Piece, yang sampai chapter ini masih belum tahu One Piece itu hartanya kayak gimana atau apa tuh, masih belum tahu. Gue nggak mau nge-spoiler ya, mungkin yang nonton anime doang kan. Gue kan baca manganya ya, jadi gue jarang nonton anime One Piece, cuma gue baca manganya. Jadi gue lebih ke depan lah jatuhnya daripada yang nonton anime doang. Gue gak mau nge-spoiler, sebisa mungkin gue gak mau nge-spoiler tentang yang manganya yang sekarang lah jatuhnya. Yang kan seinget gue anime itu di Wano di bagian ketiga lah apa kedua gitu, gue lupa. Gue gak mau ngebahas Wano bagian ke atas itu, gue gak mau ngebahas karena itu jatuhnya spoiler. Jadi gue gak bakal ngebahas kesana. Gue bakal ngebahas story-nya itu, story dan karakter-karakternya mungkin. Oke, pertama karakter Monkey D. Luffy, atau bisa dibilang Monkey D. Luffy, Mugiwara no Luffy, Straw Hat Luffy, kaptennya. Ini karakter utamanya. Dia kalau gue gimana ya, sebentar sebelum kesana, gue juga untuk nge-review atau ngebahas itu juga agak bingung, karena gue apa yang mau gue bahas tuh gue juga bingung kalimatnya. Jadi gue mungkin sebisa mungkin gue kayak ngobrol biasa aja. Karakter utama dari One Piece, sebenarnya nggak usah ngebahas karakter juga, kemungkinan kalian semua udah tahu ya. Jadi gue bakal ngoceh aja apa yang gue ini kali ya, apa yang gue mau ngomongin. Jadi mungkin nggak bakal gue bahas deh. Gue bakal ngomongin apa yang gue suka. Ya gue ngomong aja biasa, ngobrol sama kalian semua. Sebelum karakter mungkin, One Piece, the best selling manga series in history. Wah, lu bayangin aja. Seingat gue tuh manga ini, kalau di world ini ya gue liat di Wikipedia waktu itu yang pertama itu seingat gue Spider-Man atau apa gitu, pokoknya di ketiga apa kedua gitu, gue lupa. Ini tuh udah kayak mau ngebalap komik-komik yang Amerika ya, kayak Batman. Seingat gue belum deh, pokoknya udah satu inian lah, Batman, Superman. Seingat gue pertama tuh Superman, kedua Batman, ketiga baru One Piece. Seingat gue apa Spider-Man gitu, gue lupa. Nah, dan dia itu kalau jatuhin kalau dunia ya. Kalau misal untuk di Jepang sendiri emang udah nomor satu. Di bawahnya itu seingat gue Dragon Ball ya. Dragon Ball, terus baru apa gitu. Wah, Naruto juga ada tapi nggak. Seingat gue Naruto apa Dragon Ball ya, lupa lah pokoknya. Tapi One Piece ini yang pokoknya yang best selling manga lah, untuk di Jepang itu nomor satu. Dan dia juga tahun 2000 berapa ya, 2 tahun apa 3 tahun yang lalu itu dapet pengarangnya Eiichiro Oda itu dapat Guinness World Record untuk yang penulis sendirian terbanyak jumlah kopiannya. Keren juga sih ya emang Eiichiro Oda nih. Ya gue juga salut sih sama Eiichiro Oda. Gue bilang dia itu
inilah jenius lah kalau kalau kata gue tuh. Karena ceritanya itu wah, mungkin yang nonton atau baca manganya pasti bakal ngerti ceritanya itu parah banget sih. Kalau bagi gue itu parah banget. Gue suka cerita tentang petualangan begitu, dan gue juga suka bajak laut. Gue juga suka bajak laut dari Pirates of Caribbean, dari film Disney ya, Pirates of Caribbean. Seru sih itu. Tapi ya One Piece sama Pirates of Caribbean ya beda, nggak sama. Pirates of Caribbean lebih benar-benar kayak bajak lautnya benar-benar ditampilin. Mungkin One Piece bajak laut cuma gimana bilangnya ya? Ditampilin cuma nggak terlalu ini banget sih. Kayak misalnya kan kalau di bajak laut tuh kan battle di kapal tuh kan paling seru ya. Kayak apa disuruh tembak fire itu kan paling seru di situ. Cuma kalau di One Piece ini mungkin ada cuma nggak sebanyak itu. Kayak misalnya Sunny nembakin itu kan apa Gaon Ho nya tuh kayak gitu-gitu cuma nggak terlalu diperlihatkan. Battle di kapal itu nggak terlalu diperlihatkan, nggak kayak Tales of Caribbean lah, Pirates of Caribbean. Dan dia ini juga One Piece sebenarnya ada alasannya kan, yang gue tahu tuh alasannya kenapa One Piece ini battle di kapal itu nggak dikasih lihat. Oda singkat gue Oda pernah ngomong di SBS ya, mungkin yang baca manganya tahu kalau SBS itu tuh SBS itu gue bakal jelasin. SBS itu kolom kayak obrolan gitu fans sama Odachi. Kalau ngomongnya Odachi itu Oda Sensei itu kayak ada ini lah obrolan di SBS, kolom SBS. Nah SBS ini biasa nongol di ini komik-komik volume One Piece, di setiap volume pasti ada SBS tuh. Gue gak tau kalau di manga lain, tapi kalau di One Piece ada SBS. Itu biasanya kadang-kadang di SBS tuh suka ngasih sedikit-sedikit misteri atau apalah pokoknya, yang kita bikin penasaran juga, bakal sedikit-sedikit ngasih bocoran sedikit Oda Sensei, tapi nggak full itu banget sih, cuma sedikit-sedikit. Ya, dan juga apalagi tuh gue mau ngomong, gue lupa. Ceritanya ya, cerita itu menurut gue paling top Marco top. Karena kayak dari kita lihat tuh kayak kita tuh kalau baca atau nonton anime itu kayak seakan-akan kita jadi satu bagian dengan Straw Hat Pirate, dengan Mugiwara Kaizokudan. Itu kayak satu inilah, jadi kayak kita ngikut petualangannya mereka. Dan gue bener-bener suka. Mungkin dibilang kalau misalnya gue ditanya manga apa yang paling lu suka, siapa? Gue pasti jawab One Piece. Mungkin orang-orang kayak jawabnya Dragon Ball lah, Naruto lah, atau apalah. Gue sih One Piece. Nggak tahu kenapa One Piece. Oke. Ini gue sambil ngeliat Wikipedia ya. Di April 2020. Bukan. Kok di April 2020 sih? Pas 2000 berapa ya? Yang dia itu bener-bener top Marco top. Itu penjualannya bener-bener top Marco top. Manga bukan anime ya. Manga itu dia top Marco top. Pas lagi seinget gue tuh di Marineford ya, atau Enies Lobby ya, pokoknya seinget gue di antara dua itu, antara di Marineford Arc atau enggak di Enies Lobby Water 7 Arc. Karena ya dua arc itu menurut gue paling fantastis daripada arc lain ya. Kayak misalnya kan yang kita tahu Dressrosa itu kan arc paling terlama itu. Sebenarnya bagus cerita di Dressrosa, cuma menurut gue itu agak lama banget 3 tahun dibanding yang lain ya. Dibanding yang lain itu lama banget sih. Arc Dressrosa 3 tahun cuy, dari 2000 berapa tuh gua di YouTube itu 2016 kayak dari gua SMP sampai masuk SMA aja itu baru nyampe di Wano kayak deh. Bukan di Wano, di Zo, baru permulaan di Zo. Kayak baru sampai situ deh, gue lupa. Ya, seingat gue tuh gue dari SD, seingat gue itu gue dulu SD tuh di Fishman Island, terus iya benar Fishman Island. SMP awal ya, SD dari SD ke SMP tuh di Fishman. SMP kelas 2 tuh seingat gue udah di Pang Hazard. Nah SMP kelas 3 tuh sampai SMA tuh seingat gue itu di Dressrosa yang paling panjang. Tapi ya meskipun panjang menurut gue bagus tetap bagus, apalagi yang keluar jurusnya itu kan yang lawan si Doflamingo. Gue udah teriak gitu gue.
Kayak sebelum gue tahu manga ini sama anime itu kan taunya dari dulu tuh pernah ditampilin anime. Dulu pernah ditampilin di Indonesia. Lupa gue di mana, Global TV ya atau di mana gitu gue lupa. Pernah ditampilin di TV Indonesia. Dan gue nonton seru, dan seinget gue terakhir nonton di TV Indonesia itu terakhir tuh sampai di ini Skypiea, Arc Skypiea yang si Luffy lawan Enel, God Enel. Sampai situ seinget gue nonton dia di TV Indonesia ya, sampai situ seinget gue di TV Indonesia itu terakhir sampai di Enies Lobby kalau nggak salah, apa sampai ketemu Brook ya, gue lupa. Selesai itu udah nggak ini lagi, udah nggak lanjut lagi di TV Indonesia. Gue lupa sampai mana tuh kalau di TV Indonesia. Cuma ya gue paling yang gue inget tuh cuma sampai Skypiea gue nonton di TV Indonesia. Setelah bertahun-tahun gue coba nonton, gue awalnya malas mau nonton One Piece ya, karena lu tahu sendiri lah, gile. Apa namanya itu, episode itu panjang banget. Gue nontonnya itu udah, pas gue awal nonton tuh seinget gue udah 700-an lah, udah sampai udah sampai Dressrosa sih seinget gue, Dressrosa apa Panghazard gitu gue lupa. Itu benar-benar wah panjang banget kan, gue bilang aduh ini kayak nggak kuat kalau gue nonton tuh kayak nggak kuat. Cuma pas gue coba nonton, kayak pertama nonton gitu kan pas di East Blue Arc tuh kan, East Blue Saga lah kalau di One Piece tuh sebutannya bukan arc ya, saga sih, ingat gue saga. Nah saga itu terdiri dari beberapa arc lah. Kalau misalnya dibilang kayak ini aja, Dragon Ball tuh kan, Dragon Ball ada Frieza Saga ya, Majin Buu Saga sih gitu kan. Majin Buu tuh kan nggak cuma lawan Majin Buu dong, ada yang Majin Buu gendut terus berubah jadi dia yang kurus kecil lah, kayak gitu. Di One Piece juga kayak gitu. Kayak misalnya Water Seven Saga apa Enies Blue Saga gitu, itu dari Water Seven terus ke Enies Blue baru sampai terakhir kan begitu. Jadi pas gue nonton awal tuh East Blue Saga ya, bener-bener si Luffy, baru awal tuh Luffy, Nami, Zoro, Sanji, Usopp, masih baru 5 orang doang. Itu bener-bener 5 member yang awal banget, yang baru ketemu juga kan. Gue nonton di situ awalnya gue kira awal-awal tuh masih belum terlalu epic lah. Pas sampai epic tuh yang pas si itu nongol, siapa sih yang Zoro lawan tuh, Dracula Mihawk ya. Itu pas awal-awal muncul si Mihawk itu, wah gila, ternyata seru juga gitu. Ada orang sekuat ini, si Zoro sampai 3 pedangnya nggak kuat kan, ngelawan 1 pedang kecil. Katanya kalau dia punya pedang lebih kecil lagi bakal dipakai sama Mihawk. Dari situ gue udah suka. Terus sampai lawan si Arlong itu gue juga, wah itu lawan Arlong kayak jatuhnya penghabisan di East Blue Saga ya. Itu juga gue suka. Sampai yang paling bener-bener gue kaget itu yang di Lockdown ya namanya, Lockdown yang sebelum masuk ke Grand Line. Itu di Lockdown yang si Luffy pengen dipancung tuh sama si Buggy. Itu gue, wah ternyata ini anime seru juga gitu. Oh ya, gue nonton anime dulu baru baca manga ya. Jadi anime dulu baru baca manga, akhirnya ntar gue pas di anime tuh, wah gila, Luffy pas lagi pengen dipancung tuh kan, wah itu keren banget itu. Dia ngomong, si Smoker juga sampai ngomong, wah apa namanya, langit merencanakan apa nih bocah, sampai apa namanya, yang dia pas lagi pengen dipancung ternyata ada petir gitu kan. Sampai sekarang masih belum tahu itu petir dari si itu atau dari si siapa, dari lupa gue namanya, bapaknya dari Dragon atau siapa, masih belum tahu. Itu pasti petir, wah kayaknya sih dari bapaknya ya, tapi nggak tahu juga. Dan pasti petir tuh, wah gila, kayak Luffy kayak dipilih oleh langit ya untuk melakukan hal ini gitu kan. Dari Lockdown ini kan masuk ke Grand Line, cerita si Labun. Wah Labun itu ceritanya bagus lah, jadi kalau mungkin nonton aja lah. Cerita Labun masuklah ke ini apa namanya, Alabasta Saga. Alabasta Saga itu kan ketemu sama si Chopper terus Robin tuh masih jadi musuh, seingat gue tuh jadi musuh. Ketemu musuh, tapi di openingnya udah kelihatan dia bakal jadi temen. Jadi kayak spoiler kalau di opening, kalau orang-orang nonton opening itu kayak spoiler ya. Gue
pas nonton ini itu udah nggak ke spoiler karena gue udah nonton awal tuh, nonton yang di Indonesia. Ini ngulang lah jatuhnya dari awal. Alabasta Saga itu udah seru banget, ketemu sama Vivi juga yang gue kira bakal jadi nakama atau enggak juga. Sampailah setelah Alabasta, nah ini di Skypiea Arc, Skypiea Saga, Sorajima Sky Island Saga. Ini si seru juga, dimana dia apa namanya, gua ngelawan jatuhnya, kalau di itu ngelawan Tuhan tapi bukan Tuhan juga, dewa lah, dewa ngelawan dewa tapi jatuhnya bukan dewa juga sih, itu cuma sebagai sebutan kayak raja lah kalau di Skypiea ini. Awalnya gue kira bener-bener dewa gitu kan, ternyata bukan, kayak itu cuman sebagai apa namanya, status lah, status kayak raja gitu. Itu dia tuh lawan si siapa tuh, si kupingnya panjang, Enel. Awalnya gue bingung kan pas Enel ngeluarin kekuatannya listrik itu, lah si Luffy gimana cara ngalahin ini? Dia kan tipe Logia ya. Oh iya, sebelum dimulai itu kan One Piece ini kan kekuatannya dari buah apa sih namanya, gue lupa mulu. Akuma no Mi, buah setan. Ya, buah setan. Nah, nanti setelah buah setan ada lagi kekuatan haki. Cuma awal di perkenalan itu kan buah setan. Buah setan itu ada 3 tipe. Logia, Zoan, sama Paramecia. Yang setahu gue tuh Paramecia itu jatuhnya manusia super. Zoan itu manusia kayak hewan. Logia itu manusia yang elemen gitu. Nah, yang Logia ini yang pada saat lawan si siapa namanya, si krokodil juga kan, krokodil itu kan Logia juga, Sunasuna, buah Sunasuna no Mi, buah pasir. Itu kalau elemen itu misalkan musuh nyerang itu badan itu nggak jadi kayak elemen, jadi nggak kayak keserang gitu. Nah, Luffy ini kan tipe buahnya Paramecia ya, manusia super jatuhnya, berubah jadi karet. Nah, itu lawan si pertama itu lawan si siapa, krokodil aja sampai harus make apa namanya, make air gitu kan jatuhnya, make air untuk bisa mukul tubuhnya si krokodil. Nah, pas lawan si Enel, awalnya gue kira bingung gimana cara ngelawannya, ternyata iya gue baru inget kalau Luffy itu kan karet. Lawan apa namanya, ya lawan ini mah santai-santai aja, orang karet bisa mukul gitu ya. Nah, dari situ, nah setelah dari Skypiea Arc ini muncullah di arc yang paling gue suka, mungkin fans juga paling suka ya, sebelum Marineford ya, ini Enies Lobby, di mana dunia ini bakal, dunianya One Piece tuh kalau gue tuh jadi besar di Enies Lobby, Water Seven Saga. Ini gue paling suka arc atau saga yang paling gue suka dibanding yang lain, dimana si Straw Hat Pirates ini ngelawan CP9, Superfall 9, yang dia itu kayak jatuhnya organisasi rahasia dari pemerintah dunia One Piece ya, World Government One Piece, punya apa namanya, kayak tim assassin gitulah, assassin pembunuh gitulah. Nah, ini CP9 di situ, si Robin yang awalnya ternyata gue kira baik, yang awalnya gue kira jahat kan, dia jatuh keluar, terus dimana dia juga berantem sama Usopp tuh, gila itu parah banget sih, itu bener-bener epic itu, Water Seven itu bener-bener epic, dimana gara-gara uang terus Robin keluar, terus Usopp juga keluar, terus dia ngelawan si P9 yang sampai akhirnya itu yang membuat semua orang, nggak semua orang sih, kayak membuat para fans itu mengeluarkan air mata. Dan mempunyai satu klub namanya apa sih namanya itu kalau gue di YouTube tuh, gue nangis gara-gara perahu. Ya, itu bener-bener gue baru, gimana ya, gue baru pertama kali nangis tentang benda mati, bukan benda hidup. Itu parah banget sih. Nah, terus dari Water Seven ini terus ke mana yang Thriller Bark, ketemu sama Brook, yang awalnya gue kira dia orang-orang lucu, pas tahu backstorynya pengen buat nangis itu, yang si dia nyanyi ternyata lama-lama jadi makin sendiri tuh. Dan Brook ini juga orang yang ninggalin Labun yang awal, yang di apa namanya itu, si paus tinggi itu.
setelah dari Enies Lobby ke ini Enies Lobby, Thriller Bark kan dia ngelawan salah satu si Chibukai. Oh iya, kok gue ngomong si Chibukai sampai lupa sih. Ini One Piece ini ada tiga kekuatan besar seingat gue tuh. Si Chibukai, World Government, sama terakhir apa sih? Oh ya, Yonko. Si Chibukai ini ada 7. Dia itu bajak laut yang di approve sama World Government. Ada ya, apa namanya? Bajak laut yang di approve, yang diterima oleh World Government, pemerintah dunia. Terus pemerintah dunia, Admiral Marine. Terus yang terakhir Yonko, 4 kaisar bajak laut lah jatuhnya. Yang paling tinggi ini jatuhnya Kaizokuo, King of Pirates, itu yang paling tinggi jatuhnya jabatannya. Kalau Shichibukai, kalau bagi gue ya, dibanding tuh kayak pertama pirate biasa, Shichibukai, Yonko, baru terakhir Pirate of King. Padahal kalau di manga kan katanya Shichibukai sama Yonko itu satu kekuatannya sama lah, sebanding. Tapi kalau kata gue nggak sebanding itu. Lihat aja si Big Mom sama Kaido, uset, serangannya parah banget sih. Nggak mungkin sebanding. Mungkin sebanding, cuma kayak nggak banget, nggak bakal sebanding kata gue. Oke, tadi saya mana ketemu di Shabaudi Park, Shabaudi Shot, apa sih namanya kalau Groove Shabaudi, gue lupa. Shabaudi Island lah jatuhnya. Di situ apa namanya? Benar-benar ada suatu hal yang berbeda sampai akhirnya di Shabaudi Park itu, Shabaudi Island itu ke Marineford. Wah, itu di Marineford parah banget sih itu. Menurut gua arc yang nggak kebayang gitu. Sebenarnya lebih kalau kata gua bagusan di Enies Lobby, cuma arc Marineford ini benar-benar beda, nggak kayak arc di manga lain lah. Kayak mungkin yang sama itu kayak Naruto yang arc terakhir tuh, yang perang dunia perang dunia ketiga ya. Tapi perang dunia ketiganya itu juga di Naruto tuh nggak kerasa, lebih kerasa tuh di Marineford. Marineford tuh keras banget sih perangnya, benar-benar kerasa. Nah, dari situlah gue pengen ngebahas yang New World, tapi kayak kepanjangan banget ya. Ini aja udah 20 menit lah jatuhnya. Mungkin gak gue bahas sampai New World lah. Lo bisa nonton aja lah, nonton atau baca manga One Piece, karena itu bagus banget. Rekomen gue ini, rekomen pertama gue ya untuk manga ya, One Piece. Baca One Piece, harus, wajib, kudu pakai ain, kudu itu harus tuh. Oke, mungkin kayaknya sampai sini dulu aja ya. Gue pengen ngelanjutin sampai New World, cuma kepanjangan ya, 20 menit. Ya udah, mungkin cukup sampai sini dulu podcast gue. Kalau itu nanti gue bakal ngebahas anime-anime yang lain. Kayak gue gak bakal ngebahas One Piece lagi, gue bakal ngebahas yang lain. Mungkin bakal ngebahas anime-anime ya kan, sekarang manga gitu ya. Oke, cukup sampai sini dulu. Terima kasih.